ketemu lagi dengan Media Saber Pendidikan. Kebetulan di studio kami kedatangan sebagai konsultan pernikahan. Itu buat Bu Anik. Selamat malam, Bu. Kita ngobrol santai saja ya, Bu ya. Boleh. Di seputar kawinan. Sekarang kan rame-ramenya topiknya. Tahu kita agama. Nah, mungkin apa yang apa buka atau ekonomi atau apa yang sering curhat ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya datang diundang oleh pihak MCP. Ngobrol-ngobrol santai mungkin Santai ya, Pak. saja Bu ya. Oke. Kalau sekarang kalau kita lihat fenomena sekarang kan banyak juga pernikahan dini ya. Kalau kita bicara dulu orang tua dulu itu pernikahan dini itu kan usianya memang di bawah 20. Sekarang justru banyaknya pernikahan di atas 20, di bawah 30. Tapi sekarang yang banyak terjadi itu memang dampak pernikahan di atas 20 tahun itu perceraian justru semakin banyak. Saya itu kebetulan banyak sekali sih Pak yang curhat-curhat ya yang masih usia sekitar 20 di bawah 25. Tapi yang saya lihat mereka itu biasanya curhat ke saya itu memang pernikahan yang baru berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Tapi mereka mengalami mungkin bukan perceraian pertama Pak, tapi malah perceraian kedua. Gitu. Jadi mereka itu rata-rata mereka satu ibu yang bekerja atau istri yang bekerja. Nah, dampak perceraian sekarang itu kan banyaknya dari pernikahan yang usia 20 di bawah 25 ya Pak. Yang kita bicara itu mereka itu biasanya ada faktor satu ekonomi. Kedua memang dari orang ketiga. Kita tidak bicara perselingkuhan atau apapun karena orang ketiga itu kan banyak faktor Pak. Ada juga orang tua, ada juga tetangga atau mungkin keluarga terdekat. Nah, untuk yang ekonomi itu memang karena mungkin banyaknya sekarang kalau kita bicara global terlalu jauh ya Pak. Tapi yang sekarang yang ada itu memang ekonomi itu dikarenakan banyak perempuan atau istri yang bekerja. Nah, sedangkan suami jadi terbalik. Sekarang tuh kita bicara emansipasi, tapi memang terbalik Pak. Jadi banyak istri yang bekerja dan suami yang di rumah. Apakah menurut Ibu emansipasi ini mempengaruhi juga? Sebetulnya kalau emansipasi itu kan kalau kita bicara kodrat Pak, kodrat wanita atau perempuan memang tetap ada jalurnya ya. Kita bicara ada jalur karena ya kalau perempuan mau setinggi apapun tetap juga sebetulnya memang harus nomor satu itu rumah tangga atau istri itu di rumah betulnya. Tapi karena mungkin sekarang banyaknya ekonomi yang tidak seimbang, artinya memang kita tidak menyalahkan antara istri dan suami ya Pak, tapi memang negara juga mempengaruhi. Satu mungkin di pekerjaan sekarang banyak perempuan nih Pak yang nerima ya pekerjaan, laki-laki tidak. Hampir 80% sekarang itu perempuan Pak. Perempuan lebih gampang kerja betul, ya? Betul. Jadi kita pun kalau saya boleh saran sedikit, sebetulnya kita juga harus balik lagi ke pemerintah dong. Kalau misalkan balik lagi kayak dulu bahwa kita persentasenya lebih besar laki-laki daripada perempuan, akan mempengaruhi itu juga. Jadi dampak karena ekonomi akhirnya ada disebutnya tanggung jawab yang akhirnya sekarang berkurang Pak. Maaf ya, kan sebagai laki-laki seharusnya mungkin yang mencari nafkah kan laki-laki ya Pak atau suami. Nah sekarang jadi terbalik Pak. Ya, sekarang banyaknya perempuan yang jadi pencari nafkah. Akhirnya anak dititip atau misalkan anak yang merawat malah suami, istri yang bekerja. Itu yang akhirnya terbalik. Tadi dari Ibu bicara juga tadi disinggung di usia yang 20-30, apakah itu faktor kedewasaan juga mempengaruhi juga? Sebetulnya bukan masalah faktor kedewasaan Pak. Kalau saya boleh ya sedikit ya bicara ya, memang dari rumah. Dulu mungkin ya kita bicara historis karena tiap orang beda-beda Pak dari maksudnya dari rumah tangga yang dulu orang tua yang bisa mempengaruhi memang karakter anak. Itu sih sebetulnya. Jadi menurut saya sih kalau kita boleh saran ya edukasi dari sekolah pun sebetulnya sekarang harus dimulai Pak dari usia dari sekolah SMP ke SMA itu sudah ada edukasi. Bukan hanya masalah seks. Kita kan bicara kalau untuk edukasi itu kan seks itu sekolah sekarang mulai dari dulu sebetulnya digaungkan.
Tapi sekarang mulai dari moral dan akidah Pak, untuk misalkan anak SMP, anak SMA, ya itu kembalinya nanti ketika mereka sudah mulai lulus SMA, terjun, ada yang menikah, ada yang bekerja, itu kan tergantung pilihan masing-masing. Jadi menurut saya sih memang harus ada edukasi dari SMP ke SMA untuk pola pikir saja sih Pak. Pola pikir di pernikahan itu Iya, ya, tadi pernikahan iya, dini itu ya. Oke. Tadi kalau kita bicara masalah tadi Ibu ya, bahwa itu faktor agama juga mungkin ya, pengaruh dasar agama yang kuat. Ya, oke. Ibu, sekarang gini, mungkin di orang-orang yang curhat ke Ibu, perceraian, faktor ekonomi tadi Ibu bilang. Betul, Ya. ekonomi. Ekonomi, terus kemudian ada Salah satu kebijakan pemerintah juga yang lebih tidak mendukung mungkin, atau gimana? Karena kalau tadi Ibu bicara bahwa pemerintah menyediakan pekerja itu lebih banyak presentasinya perempuan betul, dibanding laki-laki. betul. Sekarang Bu, kalau menurut Ibu, apa sih yang harus dilakukan sama masyarakat di Indonesia ini? Untuk apa? Jangan sampai pernikahan ini kandas di tengah jalan. Itu kandas. Saran ya. Saran atau saja, ya. apa masukan edukasi untuk para ibu nih, para ibu. Betul. Ini Pak, mungkin tadi balik lagi. Sebetulnya pemerintah pun harus ikut serta dalam situasi sekarang. Karena saya lihat data yang kita bicara data ya, data yang ada itu di Kabupaten Bandung itu 1 bulan itu sekitar 2.000 lebih kasus perceraian. Berarti kita bicara apa, ada 2.000 janda dan 2.000 duda. Betul ya. Betulnya kalau kita bicara setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tinggal bagaimana cara orang untuk menyikapi dan mengelolanya itu Pak. Nah sekarang yang banyaknya itu karena emansipasi itu, karena perempuan yang bekerja, laki-laki yang akhirnya terbalik itu. Jadi pola pikir pun akan berubah Pak. Ya punten saya juga perempuan, jadi kadang-kadang namanya perempuan itu merasa egonya akan naik ya ketika dia bekerja. Berarti edukasi dari kita, saya berharap sih pemerintah ikut serta di sini ya Pak, karena apapun bentuknya memang moral akidah itu kan ada di sekolah dulu ya Pak. Kalau kita bicara agama itu kita ada bicara dari sekolah, ada juga dari rumah. Sebenarnya moral pun sama, dari sekolah juga dari rumah, itu pendidikan. Jadi ya saya sih saran kepada pemerintah ya lebih baik mulai sekarang diperhatikan lah, karena kita juga tidak mau bahwa bangsa kita atau generasi kita muda-muda kan menikah bercerai. Berbeda dengan ya orang tua kita dulu ya Pak, orang kita dulu. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan mungkin karena perubahan atau disebutnya modernisasi ya Pak, global, yaitu dampaknya dengan teknologi banyak gitu kan, itu juga mempengaruhi. Oke. Apakah Bu, kan di pengadilan agama itu biasanya sebelum ketuk palu ada mediasi. Betul. Dengan mediasi misalkan diselipkan dengan orang-orang seperti Ibu, kasih edukasi tentang rumah tangga, itu membantu juga Bu? Sebetulnya gini Pak, kalau sudah biasanya kalau dari perceraian, mereka itu biasanya sudah ada pihak ketiga yang memediasi sebelum mereka lari ke pengadilan. Tapi biasanya mentok juga, karena kita tidak tahu keinginannya dari pihak perempuan apa, laki-laki apa, atau misalkan ada artinya gini, tidak ada pihak yang netral. Ya, tidak objektif ya. Tidak netral. Jadi kalau kita bicara ranah pihak perempuan, dia pasti akan membela yang perempuan. Pihak laki-laki akan membela laki-laki. Jadi mereka itu bertemu itu biasanya tanpa dimediasi oleh pihak yang netral itu, biasanya mereka membawa keluarga dan datang ke pengadilan. Nanti dari pihak pengadilan pun mereka ada mediasi Pak. Cuman kalau sudah ketemu di pengadilan, biasanya pihak pengadilan kan akan memberi sebutnya tuh maunya seperti apa mereka tetap mau bersatu mediasi atau mereka mau bercerai. Nah rata-rata mereka itu biasanya kalau sudah masuk ke pengadilan ya pasti bercerai sih Pak. Seharusnya sih memang ya kita sarankan sih kepada ya pemirsa semuanya juga bahwa ketika ada masalah sih lebih baik datang ke konsultan atau orang yang tepat Pak. Karena saya sih berharap ketika kita menikah terus akhirnya memutuskan untuk bercerai itu juga tidak lebih baik. Artinya kita juga bertemu dengan pasangan yang lain juga memulai dari orang lain. Ya, belum tentu baik. Baik. Jadi harus sama-sama paham Pak. Saya balik lagi mungkin kita bicara ke akidah, ke agama, ke moral semuanya, dan juga ilmu. Jadi
Saya pikir untuk bahwa kita disebut baik itu ketika kita mau belajar sih Pak. Jadi di pernikahan itu tetap harus belajar, sama-sama belajar. Nah itu Pak yang saya harapkan kepada ya pemerintah sih, itu tadi edukasi dari sejak dini ya, kita bicara sejak dini bukan dari SD tapi dari SMP ke atas. Kedua mungkin bimbingan orang tua Pak, itu juga perlu, karena tetap kadang-kadang anak juga melihat sosok orang tuanya dulu. Nah itu Pendidikan dari Iya, dari keluarga keluarga. dulu ya. Oke. Mungkin begitu Bu. Yang saya garis bawahi mungkin dari pemerintah turut berserta ya, berserta harus memperhatikan yang pertama tadi tentang kebijakan tenaga kerja ya. betul, saya Tenaga kerja. sebenarnya Yang kedua edukasi ya, pendidikan, edukasi di pendidikan betul. di SD, SMP, SMA gitu. Iya SMP lah. SMP lah ya, oke SMP ke SMA ya, edukasi pendidikan. Mungkin itu ya Bu ya yang lebih kita tekankan ya. Oke pemirsa, kita cukupkan dulu perbincangan ini, di lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.